Jadi begini, memang ya inilah warung ini unik kalau saya bilang gitu. Suku Hua ini unik ya. Dan kadang-kadang juga saya merasa suku Hua ini antik. Ya. Nah, karena kita ini sudah banyak sekali buku-buku atau ilmu-ilmu spiritual yang diajari oleh yang dipelajari oleh orang-orang Tao ini. Nah, kemudian juga semuanya berhubungan dengan tata kehidupan manusia, ya. Nah, lantas di dalam memahami kehidupan seperti ini, ya toh, karena orang-orang Tao ini, jadi orang suku Hua ini kan selalu mencoba untuk harmoni dengan alam, ya. Nah, makanya kemudian di dalam buku tulisannya, terutama kalau kita melihat Hongsu itu, primbon yang merah itu, ya kan. Nah, kemudian adanya Jiong, adanya segala macam. Nah, itu, ya. Kemudian di sisi yang lain itu kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa, woi, anak ini lahir Jiong sama bapaknya atau Jiong sama ibunya, ya. Nah, makanya kemudian mereka yang Tausu ini, suhu ini mengatakan kalau memangnya anak ini Jiong, ya toh, oh dikuepangkan saja, gitu loh. Seolah-olah kan dikuepangkan ini diaku anak oleh orang lain. Nah, dulu itu pasti dikuepangkan kepada asuknya, apeknya, gitu loh, ya toh. Nah, supaya apa? Supaya tidak sampai Jiong terhadap orang tuanya. Ya, padahal kalau kita yang sudah siu tahu ini seperti begini hanya permainan orang kaya. Kadang-kadang saya mikir seperti itu, ya. Tapi kalau kita sebagai orang tahu itu tidak bisa memahami ini, dianggapnya kita ini bodoh, gitu. Karena apa? Karena orang tahu kok tidak tahu tata cara kuepang seperti ini, gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa kalau kita kuepangkan kepada asu atau apeknya, ya toh, misalkan pada waktu itu asu apeknya itu lagi jaya, begitu upacara dilakukan, kemudian asu apeknya tahu-tahu jatuh bisnisnya, anak ini dianggap pembawa sial jadinya. Kan kasihan anaknya, ya, padahal dia tidak tahu menahu, kemudian dituduh menjadi biang keroknya jatuhnya bisnis dari asu apeknya ini, gitu loh. Makanya di dalam tradisi kita, ya toh, anak-anak yang kecil-kecil ini, ya, supaya langsung bisa dilindungi oleh senjen kita, dewa-dewi kita ini, makanya kita berikan upacara ini adalah serahkan ke senjen, gitu loh. Jadi serahkan ke dewa-dewi, ya toh. Nah, supaya anak-anak ini menjadi sehat, kemudian menjadi baik sampai dia dewasa. Nah, biasanya kuepang ini kan selesai sekitar umur 16-17, tapi kadang-kadang karena begitu sudah dikuepangkan ya terus, gitu loh, ya toh, gitu. Sebenarnya sudah umur 16-17 sudah lepas masing-masing, tapi tidak masalah lah, karena pada waktu itu mungkin umur 16-17 kita sudah anak ini ditauing, ya toh, kan diambil alih oleh senjen yang lain, gitu loh, sebagai fufa, ya, jadi itu jauh lebih baik. Ya toh. Nah, makanya waktu kecil-kecil gini ya dikuepangkan pada senjen itu paling baik. Jadi tidak ada yang namanya Jiong, ya, gitu loh. Semuanya kita serahkan kepada senjen. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan dikuepang kepada asuknya atau apeknya atau siapa, gitu loh. Yang menjadi nanti bermasalah untuk anaknya. Ini saja. Ya, nah itu supaya paham, ya toh. Nah, jauh lebih baik kalau kita kuepangkan kepada dewa-dewi yang ada, itu, ya. Nah, lantas nanti ini hanya sekedar semacam simbolik, ya toh, wangi-wangi yang di sini mewakili senjennya, ya. Begitu kita baca ini selesai, ya, kemudian anaknya diserahkan ke pupuk yang ada sebentar, ya toh. Nah, kemudian dikasih pendant itu liontin atau apa, ya toh. Nah, sesudah itu baru diserahkan kembali ke orang tuanya. Cuman itu aja, sebenarnya sederhana sekali.
支撑演讲，请你支撑演讲。小儿，小儿，小你，小你，陈林芬，小儿，陈林芳，小你陈林凤， ，OK， 褒义，包义， 7月12日。 7月12日。